Bismillahirrahmanirrahim. Diawali pagi yang berkabut dari Boyolali. Pertamax 70.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bismillah, pagi ini saya sama teman-teman mau riding ke Wonosobo ya. Rencananya sih ke Waduk Wadas Lintang dulu, terus habis itu baru ke Dieng. Nah, bannya kita saya bertiga, jadi sama dua teman saya, Aziz sama Riza. Dan kali ini jalurnya memilih agak berbeda. Saya belum pernah lewat sampai Borobudurnya sih belum pernah, sudah pernah. Setelah Borobudur ke arah waduknya itu yang ke arah Purworejo belum pernah ke sana. Jadi nanti mengikut GPS saja. Bismillah lah. Semoga selamat sampai tempat tujuan dan bisa pulang lagi dengan selamat dan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Ambil duit. Nih titik kumpul favorit di Simpang 5 Boyolali. Ini Aziz sudah di sini. Rizalnya masih ngisi bensin. Ya masih setia dengan motornya masing-masing, belum ganti. Ada Win sama satu lagi di PCX. Dari Boyolali cerah. Semoga sampai tempat tujuan juga cerah. Amin amin amin. Ini jam 6 muncul dikit. Jam 6 muncul dikit, jam 6 lebih dikit. Matahari keluar, tapi tetap aja dingin sekali di sini. Ya, udah sampai area slow. Ada acara goes bang dateng. Sampai di Simpang PB Selo. Untung berangkat pagi. Kalau siang pasti rame. Tuh puncaknya Merapi, dihiasi kabut-kabut lepas dari Ketep. Ini ke arah ke Mungkit ya, Mungkit Muntilan. Perjalanan ya hampir 1 jam dari start tadi. Insiden. Awas, minggir. Ada insiden remnya rusak, rem belakangnya, penahan bracket master remnya itu jatuh, hilang nggak tahu kemana. Tiba-tiba pas saya pakai ngerem dadak, muter kan ke depan, dan korban ini korban selang remnya iku mau penahan bracket rem belakang lepas, nggak tahu, berarti kemungkinan besar jatuh di jalannya. Sekitar 2 minggu yang lalu saya bongkar, saya beresin, nggak kerasa kayaknya jatuh di jalan.
Ini tadi ngerem dadak taunya, jadinya akhirnya kan itu apa, kalipernya kan ikut muter terus mentok ke swing arm dan itu jepit apanya, jepit kabel selang anunya, selang remnya bocor. Lagi nyari bengkel ada nggak yang bisa ngakalin, itulah nahan supaya ya paling gampang sih dilas ya, dilas terus kasih penahan itunya, penahan kalipernya itu. Jadi kalau bisa nyari bengkel yang punya mesin las juga. Jadi setelah saya berhenti untuk memastikan apa yang rusak dan kemudian mengamankan selang remnya agar minyak remnya nggak kemana-mana, kami tuh lanjut dengan planning. Kita nyari bengkel, terus nyari bengkel, tapi mencari yang searah dengan tujuan kita. Jadi tadinya yang awalnya kita harus mengarah ke Borobudur, akhirnya tetap kita ikutin aja dulu jalannya sampai nemu bengkel. Nah, namun ternyata pas kita ngikutin jalan itu kita malah menuju ke arah Magelang kota ya. Jadi sampai di area Polres Magelang, kami sempat berhenti berapa kali ya? Dua kali. Yang pertama itu ketemu bengkel, kita sudah coba nanya, dia udah buka bengkelnya, coba nanya apakah bisa ngerjain itu, ternyata dia bilang nggak bisa. Terus di bengkel kedua hal yang sama, udah buka juga, terus nanya, dia bilang nggak bisa, tapi dia nyaranin buat kita ke bengkel las dulu. Nah, pas sampai dia ngasih tahu lokasinya bengkel las itu ada di mana, dan kita ikuti sampai kita nyari bengkelnya ketemu. Terus saya nanya ke bengkel lasnya itu, yang punya bengkel jelasin dia bisa ngerjain, tapi pas saat itu dia lagi banyak kerjaan, jadi akhirnya ya nolak, pokoknya minta maaf karena nggak bisa bantuin. Akhirnya ya sudahlah, kita nyari bengkel yang lain aja. Tapi dalam hati saya tetap ya sudah, kita maju aja dulu, jalan lagi nerusin. Sudah sampai sini, kasihan kalau teman-teman kecewa kayak gitu sih. Cuma akhirnya muter-muter, ya udahlah diputusin dulu, kita istirahat karena ternyata teman saya kan masih belum sarapan. Jadi kita berhenti di warung soto, kemudian sarapan sambil ngobrol. Nah, di tempat makan ini saya sempat ngobrol sama teman-teman mereka. Saya sempat ngomong sama mereka, kalau memang mereka mau lanjutin, silahkan lanjutin aja, saya balik pulang pun nggak masalah, karena insya Allah walaupun hanya pakai rem depan saja kan masih aman, nanti jalannya pelan-pelan. Tapi teman-teman nggak mau, ya enggak lah, pokoknya tetap harus bareng gitu kan. Nah, akhirnya saya tuh kayak entah kenapa ditanyain dari salah satu temen saya, ada yang nanya, kalau Pak Bego sih Rizal, dan nanya, lah apa nggak punya kenalan temen motor Scorpio di sini gitu kan. Nah, berhubung saya itu ya saya kenal, saya punya beberapa kenalan yang di daerah Solo, Belali atau manapun yang anak motor Scorpio kan. Cuma lagi-lagi saya nggak mau, ya prinsip saya sih, saya nggak mau ngerepotin orang, terlebih kalau anak klub, dan saya itu kan nggak aktif di klub gitu loh. Takutnya kan giliran ada masalah aja nyariin orang terus. Dan yang paling nggak saya suka itu kalau mereka nolong terus kita balik utang budi, itu kan kayaknya nggak enak banget gitu loh. Jadi saya sempat ngomong, nggak mau saya nggak mau utang budi sama orang atau anak klub gitu kan. Nah, habis itu sempat ketemu sama orang yang lagi
jajan juga di warung itu, saya ngeliat dia itu kan pakai motornya ini apa CBR tapi yang Thailand itu kan, dan motornya juga saya lihat modifan. Saya orangnya pun masih muda, laki-laki gitu kan. Coba iseng nanya apakah dia tahu area Magelang, daerah situ yang ada toko variasi motor mana gitu kan. Terus akhirnya dia kasih tahu kalau yang banyak itu di arah pasar Pak, ada arah pasar di sana, di belakang pasar itu memang lokasinya tempat bengkel variasi motor. Nah dari situ akhirnya saya yakin lah, ya udahlah kita lanjutin dulu sampai nyari pasarnya itu sampai ketemu gitu. Walaupun di tengah perjalanan dari tempat saya makan sampai tempat kami makan sampai ke warung itu, ke pasar itu, saya juga nemu beberapa bengkel. Kita sempat nanya juga dan hal yang sama, dibilangin kalau yang di belakang pasar itu yang lebih lengkap kayak gitu ya. Sudahlah, sambil jalan pelan-pelan saya juga ya berdoa pokoknya lah, insya Allah saya yakin kalau nanti bakal ada bengkel yang bisa nolongin saya dan bisa ngelanjutin perjalanan lagi. Nah akhirnya sampai area pasar, kita agak bingung nih, kan bukan orang asli situ ya, dan belum pernah, saya juga baru pertama kali sampai Magelang, sampai kota. Kita nanya ke tukang parkir, Pak yang area bengkel motor di mana Pak? Terus dikasih tahu kan, oh di belakang sana Mas, di sana ada deretan beberapa bengkel di sana. Udah kita langsung ikutin, cari itu bengkelnya kan. Tapi ya dari kejadian itu kan sekitar jam 7 dan sampai saya di area pasar Arjowinangun apa ya, itu pokoknya yang di Magelang ini kan udah sekitar jam berapa ya? Hampir jam 9 kalau nggak keliru, jadi hampir jam 9, jadi udah lumayan rame. Dan saya lihat ada tiga bengkel motor yang semuanya itu padat, banyak ini ya, banyak motornya yang ngantri gitu. Tapi ada salah satu yang agak longgar. Nah saya memutuskan untuk yang agak longgar itu, saya nanya kepada montirnya, Mas kira-kira kalau ngerjain ini bisa nggak gini. Terus yang montirnya ngomong, Mas ngomong aja yang di dalam, kayaknya sih yang punya ibu-ibu gitu kan. Akhirnya saya masuk ke dalam, nanya nih, saya ceritain, oh Bu ini motor saya kayak gini, nah, kira-kira bisa bantuin nolongin nggak gitu kan. Ibunya jawab, Mas kalau di sini nggak bisa, itu kan harus ngawas, harus pakai ini. Nah kalau mau di sana Mas, di bengkelnya Pak Cipto yang deket PMI gitu kan. Oh terus akhirnya, oh ya arahnya mana Bu, saya tanyain gitu kan, dijelasin arahnya ke sana, terus ancarannya itu tadi PMI. Terus akhirnya saya putusin, oh ya sudahlah di sini beli saja selang remnya, karena selang remnya juga harus diganti. Karena akhirnya saya beli selang remnya, terus ya manut antar-antar yang dikasih tadi, saya lanjut nih sama teman-teman nyari bengkelnya Pak Cipto tadi. Dan alhamdulillah yang nggak terlalu jauh dan cukup gampang ditemukannya. Akhirnya ketemu parkir, terus ngeliatin ya, kalau dari wujud bengkelnya sih ya ini memang sering ngerjain kayak gitu ya, karena pas saya datang itu pun ada karyawannya yang sedang ngerjain bikin bracket untuk apa ya, cakram ini kayaknya, master cakramnya Jupiter kalau gitu, karena dia pasang cakramnya lebih lebar jadi butuh bracket. Nah itu kemudian saya tanya sama salah satu karyawannya, bisa nggak ngerjain gini. Terus saya diminta ngomong ke yang lagi ngerjain itu tadi, ngerjain bracket Jupiter itu tadi. Tapi kan orangnya itu sibuk banget, saya deket aja dia nggak ngeliat, dan ya sudahlah saya tungguin dulu. Saya tungguin dengan harapan nanti kalau dia ada longgar saya bisa ngomong gitu kan. Nah waktu nunggu inilah, saya kan nunggu di luar, jadi bengkelnya itu di pinggir jalannya sempit, terus nggak ada parkiran, jadi motor cuma diparkirin di pinggir trotoar gitu aja kan. Nah saya nunggu, motor saya kan saya taruh agak jauh, tapi kayaknya kok nggak enak nih, di depan sana itu tempat motor saya taruh itu ternyata ini toko itu loh, toko yang bikin aluminium yang untuk etalase gitu kan. Akhirnya saya geser agak mundur pas di depan bengkelnya ini dan agak di pintu gang. Saya mikir ini udah nggak ngalangin jalan, harusnya nggak masalah gitu. Nah terus
saya nunggu sama Aziz di luar kan. Rizal agak jauh nunggunya karena memang tempat parkirnya nggak ada ya, jadi saya ngobrol dikit sama Aziz. Nah, terus ya agak lama ngobrol, tiba-tiba itu dari gang itu ada bapak-bapak, dia pakai motor, dan pas mau keluar dari gang itu kan memang di pintu gang itu lagi ada mobil yang berhenti, dia mau mundur atau gimana gitu kan. Jadi kan kayak bapaknya kesusahan keluar gitu, telinguk kayak gitu kan. Tapi setelah mobilnya itu pindah, bapaknya masih kayak ngeliat gitu, ngeliat motor saya. Saya kan dari tadi memperhatiin kan, kenapa, apa masih menghalangi gitu kan, pikir saya kan. Akhirnya tiba-tiba bapaknya nanya, "Mas, ini motor Scorpio-nya siapa?" Dari pertanyaan itu saya tuh kaget, karena menurut saya jarang orang yang tahu motor saya motor Scorpio, kecuali memang dia sudah akrab atau sudah pernah tahu ini motornya apa. Karena motor saya itu labelnya Scorpio udah nggak ada, stiker saya lepas semua, polosan ya, jadi ya hanya ada merek Yamaha pun itu di blok mesin, kalau hanya di bagian starternya itu, yang lainnya nggak terlalu kelihatan identitas Yamaha. Habis itu kan karena kaget ya saya deketin kan, saya yang tadinya di depan pintu bengkel, saya terus jalan ke depan bapaknya. Nah, saat itu rasanya kayak gimana gitu ngelihat bapaknya. Ternyata bapaknya itu pakai kaos yang ada logo dan tulisan klub Scorpio. Nah, dari sini saya terus kayak, oh pantesan bapaknya paham ini motor apa. Berarti ini kemungkinan besar bapaknya memang anggota klub atau gimana, saya mikirnya kayak gitu. Terus habis itu ngobrol bentar. Saya kenalan, saya kenalan, saya perkenalan sama saya, terus kemudian bapaknya nanya ada masalah apa gitu kan. Ya, saya jelasin, ini Pak, apa bracket remnya tadi jatuh, jadi ini muter mau ke tukang las ini, coba minta tolong bisa dibenerin atau tidak. Tapi dari tadi masih antri, jadi saya masih nungguin. Oh, terus bapaknya, oh ya sudah Mas, tak tinggal dulu ya, saya ke pasar dulu sebentar gitu. Pikir saya kan ya cuma ya mungkin ngobrolin, memastikan bahwa apa masalahnya bisa diselesaikan di bengkelnya gitu kan. Akhirnya tapi ya juga masih antara yakin nggak yakin, ya wis pengen tahu tok kayak gitu tok. Nah, akhirnya beneran setelah bapaknya dari pasar itu, bapaknya balik lagi dan dia mengecek sekali lagi, mastiin apa masalah yang ada di motor saya, sampai masuk ke bengkelnya, nyoba nanyain ke pegawai bengkelnya. Nah, tapi karena dari tadi itu pegawai bengkelnya sibuk, dia itu juga habis masuk mau nanya nggak jadi. Terus mastiin ke saya, Mas ini bener masalahnya itu aja toh. Iya Pak, cuma itu toh, tinggal nanti mungkin saya minta tolong di sini di las, harusnya udah bisa selesai. Terus Mas kalau memang belum ngomong sama pegawainya, ayo ikut aku aja. Loh kemana Pak? Ke rumah saya, nggak apa-apa. Loh Pak, nanti malah ngerepotin jenengan toh Pak, kalau ke rumahnya nggak apa-apa, di sana ada montir kok. Di situ pun saya masih agak ragu gitu, Mas, ragu dalam artian nggak malah nanti ngerepotin ya gini. Nah, akhirnya yaudah saya ikutin, saya dorong motor saya karena jalannya turun kan ke arah rumahnya bapaknya tadi. Dari gang itu tadi ternyata turun, dan itu ternyata nggak jauh, nggak ada, paling 100 meter ya, 100 meteran lah. Bapaknya langsung terus ngarahin motor saya ke depan rumahnya. Depan rumah itu ada rumah kecil dan ternyata itu bengkel kecil. Nah, di bengkel itulah akhirnya motor saya dicek, dilihat, terus kemudian teman-temannya bapaknya yang punya bengkel itu memastikan, oh ini kemarin harusnya gini toh Mas, ada platnya besi seperti ini. Terus ini kalau misal dilas saja gimana Mas buat penahannya? Saya juga nggak, ya udah yang penting bisa dipakai dan saya bisa melanjutin perjalanan dan nggak
Dan memang sih dari dulu penahan bracket ini memang kayaknya perlu dibenerin, walaupun itu sudah dari 2014 ya, jadi dari 2014 sampai kemarin itu masih bisa berfungsi normal. Hanya saja karena nggak tahu jatuh di mana, terus akhirnya bikin nggak bisa dipakai kan. Akhirnya ya sudah lama nggak apa-apa, dibur terus nanti dibawa terus kemudian dilas nggak apa-apa. Di situ saya tinggal, sama saya serahkan tadi selang remnya buat sekalian, ini mas nanti selang remnya sekalian nanti ganti gitu kan. Saya tinggal, saya ngajak teman saya tadi ya, Aziz sama Rizal yang tadinya masih di atas, saya ajak turun, mas kesini aja apa, ini ternyata bapaknya tadi punya bengkel dan ini motorku dikerjain di sini. Nah, habis itu kan saya jadi keinget tadi pas saya di tempat makan tadi, istirahat makan, saya kan ngomong saya nggak mau utang budi karena ditolongin orang gitu, tapi akhirnya saya tersadar, ya balik lagi itu kan hanya keinginan saya, kemauan saya, tapi ternyata jawaban dari doa saya tadi, saya minta tolong, saya yakin bahwa nanti Allah pasti kasih pertolongan dengan jalan apapun. Ternyata memang caranya ya lewat bapaknya ini tadi, dan itu ya boleh dibilang kan orang klub, jadi kan saya kayak saya ngerasa kayak ditampar gitu loh. Ya ditampar dengan pernyataan saya sendiri yang nggak mau ngerepotin orang, ternyata malah ditolongin orang. Ya saya masih agak gimana gitu sambil rasa ya ternyata kayak gini ya, kalau memang sudah ketentuannya Allah itu mau gimana lagi, kita nggak bisa nolak, dan kalau itu untuk suatu kebaikan ya sudah. Akhirnya saya ikhlas dan saya sadar kalau memang ya kita itu cuma memang bisa merencanakan untuk hasilnya seperti apa, ya tetap Allah yang menentukan. Dan ya pokoknya untuk bapaknya saya tidak akan sebut namanya, tapi saya sudah kenal dan insya Allah akan saya ingat selalu kebaikannya. Terima kasih sudah menolongin saya dan sudah memberikan motivasi yang baik untuk saya selama nungguin motor saya dikerjain. Kami ngobrol ya masalah kehidupan lah, masalah hobi, masalah ini, dan saya jujur ya menerima banyak masukan positif dari bapaknya. Kemudian untuk teman-teman, mohon maaf ya, jadi rencananya agak meleset sedikit karena ada insiden. Insya Allah lain kali kita ulangi petualangannya ke tujuan yang seharusnya. Ya mungkin kejadiannya itu sangat sederhana buat teman-teman yang lain atau yang sudah pernah alami yang lebih besar dari itu. Namun ya bagi saya yang merasakan saat itu tuh kayak ya luar biasa banget. Bahkan saya tuh sempat kayak pas kejadian itu kayak mau nangis dan merinding, benar-benar merinding ketika kenal sama bapaknya itu. Bukan hanya karena masalah dia menolongin saya tadi, tapi karena skenario dari awal ya bisa kayak gitu. Terus ya sekedar gimana ya, sharing, ternyata di luar sana itu banyak orang baik dan mereka tuh kayak punya caranya masing-masing untuk melakukan kebaikan. Dan kalau kita di posisi yang harus menerima kebaikan itu, ya sebisa mungkin kita ikhlas dan izinkanlah mereka melakukan kebaikan itu dengan caranya mereka. Dan akan lebih baik jika kita mampu untuk menunjukkan kebaikan itu kepada orang lain. Ya, ini benar-benar perjalanan yang kesekian kalinya saya sama teman-teman, dan baru sekali ini ada masalah yang boleh dibilang agak serius ya. Walaupun mungkin ringan sih, tapi ini agak serius juga, dan ternyata pengalamannya juga luar biasa. Oke lah, terima kasih teman-teman yang sudah
nonton videonya. Nanti insya Allah ada lanjutannya. Ini baru awalnya. Kalau perjalanan berikutnya sih alhamdulillah tidak ada masalah sampai rumah, sampai hari berikutnya, sampai ke tempat tujuan kami. Kami lancar semua, alhamdulillah selamat, walaupun dihujanin. Sebagian hujan itu berkah juga kan. Sampai akhirnya pulang juga sampai rumah dengan selamat. Saya selamat, dua teman saya selamat, dan bisa berkumpul lagi, dan video ini juga tayang akhirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.